Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Gemar GSCA Piniel Surabaya dan Anugerah Kemendung. Hari ini Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025. Berkat firman Tuhan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Namun kita akan baca bersama-sama sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita akan baca 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Judul perikopnya adalah Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset?" Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian Bapak Ibu pembacaan kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semua tahu bagaimana kehidupan Daud sebelum menjadi raja. Daud sangat dibenci oleh Raja Saul. Dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Namun Tuhan menyertai Daud sehingga dia selalu luput dari ancaman pembunuhan Raja Saul. Ketika dia sudah menjadi raja, memerintah atas seluruh Israel, dia menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Tidak terkecuali juga kepada keturunan Raja Saul. Ayat 1 dalam pembacaan kita tadi, berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Ternyata masih ada keturunan Raja Saul yang hidup, yang bernama Mephiboset. Dia adalah anak dari Yonatan, sahabatnya Daud. Adapun kedua kakinya timpang. Daud menunjukkan kasihnya dan kebaikannya kepada Mephiboset. Kata Daud kepada Mephiboset, "Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Bapak Ibu Saudara, Daud tidak mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan oleh Saul kepada dirinya. Dia sangat tulus
membagikan kasihnya dan kebaikannya kepada Mefiboset. Karena Daud menunjukkan kasih yang dari Allah. Bahkan dia mengizinkan Mefiboset untuk selalu makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang dari anak raja. Hati Daud dipenuhi dengan kasih yang dari Allah, sehingga dia tidak dendam kepada keluarga Saul. Bahkan sebaliknya ia menunjukkan kasih dan kebaikan hatinya. Hari ini kita boleh belajar dari Daud untuk kita selalu berbuat baik kepada semua orang, terlebih kepada orang yang membenci kita. Kebaikan harus dilakukan tanpa pamrih, karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Dia telah menunjukkan kebaikannya kepada kita. Dia telah mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan jiwa kita. Dia tidak pernah mengingat-ingat akan kesalahan kita. Dia sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Karena itu kita patut selalu bersyukur dan melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan agar kita terus untuk berbuat baik. Supaya melalui kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, kebaikan tidak hanya berbicara tentang pemberian berupa materi, tetapi kebaikan juga dapat diartikan sebagai cara memilih sikap positif dalam menghadapi kesulitan. Mengampuni orang, menjadi berkat bagi semua orang, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tahu kebaikan adalah salah satu daripada buah roh, dan harus kita munculkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kebaikan adalah buah dari pertobatan yang tulus. Dan dengan mengampuni orang lain, kita juga dapat mengalami kebebasan dari rasa takut dan khawatir yang disebabkan oleh dosa. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9-10 demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang 10 mengatakan, karena itu selama ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan menahan diri untuk berbuat baik kepada sesama kita. Berbuat baik merupakan gaya hidup Tuhan Yesus sendiri. Karena itu, mari lakukanlah kebaikan di mana saja dan kapan saja dengan tidak jemu-jemu. Karena suatu hari kelak kita akan menuai perbuatan baik tersebut. Dengan demikian, kita sudah menjadi terang dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu berbuat baik seperti apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan perbuatan baik itu, Tuhan disenangkan dan dimuliakan dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman-Mu dan kami semua yang mendengarkan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.